Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi di program Belajar IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pembiasan cahaya. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk. Peristiwa pembiasan dalam keseharian. Anak-anak, sebenarnya peristiwa pembiasan itu terjadi di sekitar kita. Cuma mungkin kalian belum menyadari atau belum mengetahui bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pembiasan cahaya. Peristiwa apa aja sih? Yuk kita lihat bersama. Yang pertama, ketika kalian memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air, maka kalian amati di bagian perbatasan air dan udara, ya atau bagian permukaan air ini, pensilnya terlihat patah anak-anak. Terlihat dengan jelas kan? Nah, ini disebabkan oleh peristiwa pembiasan cahaya. Berikutnya, jalanan beraspal pada siang hari yang terik atau yang panas gitu ya, ketika kita memandang ke arah depan gitu ya, sejauh 200 sampai 300 meter di depan kita akan melihat jalanan beraspal itu sepertinya basah gitu. Tapi kalau kita dekati, maka ternyata kering anak-anak ya. Peristiwa tersebut dinamakan peristiwa fata morgana. Ini juga terjadi karena pembiasan cahaya loh. Berikutnya, ketika kalian berada di kolam renang, hati-hati ya, karena kedalaman kolam renang yang kita lihat itu bukan kedalaman yang sesungguhnya. Jadi kolam renang yang berisi air gitu ya, itu akan terlihat lebih dangkal anak-anak dari kedalaman aslinya. Jadi kalau yang belum mahir berenang, hati-hati, jangan langsung nyemplung gitu ya. Bisa saja yang kita lihat dangkal, ternyata kenyataannya dalam anak-anak, bisa berbahaya. Oke, berikutnya ketika ada seseorang yang mau menombak ikan, itu juga sebenarnya posisi ikan yang terlihat oleh mata, itu sudah mengalami pergeseran dari posisi ikan aslinya. Nah, supaya bisa menangkap ikan dengan tombak, maka tombaknya itu harus diarahkan ke bawah sedikit gitu ya dari posisi ikan yang kita lihat. Nah, berikutnya terjadinya pelangi. Pelangi terjadi sehabis hujan karena sehabis hujan udara itu banyak mengandung uap air. Nah, uap air ini dapat berperan untuk membiaskan cahaya matahari menjadi warna cahaya penyusunnya, yaitu Mejiku Hibiyu anak-anak, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Seperti itu. Nah, 5 peristiwa ini merupakan peristiwa pembiasan cahaya yang akan Ibu Santi jelaskan kenapa bisa terjadi. Tetap konsentrasi ya dan semangat mengikuti pembelajaran fisika ini. Pengertian pembiasan. Pembiasan cahaya atau dikenal dengan istilah refraksi adalah peristiwa pembelokan cahaya ketika cahaya melewati dua benda bening yang memiliki kerapatan optik berbeda. Jadi pembiasan itu identik dengan pembelokan atau penyimpangan gitu ya anak-anak ya, arah rambat cahayanya. Kenapa? Karena cahaya melewati dua benda bening yang memiliki kerapatan optik berbeda. Nah, ini ada animasi. Di sini ada dua benda bening ya, biru dan hijau. Ini misalnya ya anak-anak ya. Semula cahaya merambat dalam medium berwarna biru. Kalian bisa lihat ini lintasannya lurus ya. Kemudian ketika cahaya mulai memasuki medium yang berwarna hijau, jadi berpindah nih ya dari biru, cahayanya masuk ke medium hijau. Nah, kalian bisa lihat di garis batas biru dan hijau ini, cahayanya mulai mengalami pembelokan. Udah nggak lagi lurus anak-anak, tapi lihat tuh ada pembelokan. Ngebelok gitu ya. Tuh, ini namanya pembiasan cahaya anak-anak. Kenapa bisa begitu? Karena ketika cahaya merambat dari satu medium ke medium yang lain, dalam hal ini mediumnya yang bening ya, bendanya bening, yang kerapatan optiknya berbeda, nilai kecepatan cahaya itu akan mengalami perubahan anak-anak. Nah, cepat rambat cahaya di ruang hampa itu nilai yang tertinggi ya, yaitu 300 juta meter per sekon. Misalnya nih cahaya matahari merambat ke bumi gitu ya. Antara matahari dan bumi itu ada ruang hampa.
Cahayanya merambat dengan kecepatan 300 juta meter per sekon. Tapi ketika cahaya matahari memasuki atmosfer bumi, yang mana sudah ada partikel-partikel udara sebagai penghambatnya ya, maka cepat rambat cahayanya akan mengalami pengurangan anak-anak. Jadi berkurang gitu ya, lebih lambat geraknya. Nah misalnya dari atmosfer bumi, kemudian cahaya menembus lagi nih ke dalam air yang bening gitu, yang jernih. Maka nanti kecepatan rambat cahayanya juga akan berkurang lagi, karena kan air lebih rapat dibandingkan udara. Nah di gambar ini, gambar yang kedua, di sini ceritanya ada sebuah kaca transparan ya, kaca bening. Nah, kalian bisa lihat di sini anak-anak. Awalnya ada cahaya yang merambat di udara. Ini awalnya ya. Di udara dia bergerak dengan cepat. Kemudian cahayanya ini mulai memasuki kaca. Nah, disinilah kaca lebih rapat nih ya. Jadi si cahayanya bergerak lebih lambat di dalam kaca. Perubahan nilai cepat rambat cahaya tersebut menyebabkan terjadinya pembelokan atau penyimpangan arah rambat cahayanya. Di dalam kaca ini cahayanya lebih lambat bergeraknya. Kemudian keluar lagi anak-anak dari kaca ke udara. Nah ini mengalami perubahan cepat lambat lagi ya cahayanya. Jadi cepat lagi gitu tuh. Seperti itu. Ini ya animasi ketiga yang memperjelas aja sih anak-anak ya. Jadi kalau cahaya di medium yang renggang itu bergeraknya lebih cepat dibandingkan ketika cahaya bergerak di medium yang lebih rapat ya, lebih lambat karena tadi ya ada partikel-partikel yang menghambat gerak cahayanya itu. Oke, berikutnya arah pembiasan cahaya. Arah pembiasan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu mendekati garis normal atau menjauhi garis normal. Nah, kalian bisa lihat di sini anak-anak ya. Ini garis yang mendatar ya atau sumbu X ya. Ibu coba coret-coret dulu ya di sini. Ini yang sumbu X, ini merupakan bidang batasnya anak-anak. Ini bidang batas. Ini bidang batas mediumnya. Nah, ini garis normal nih anak-anak ya, yang sumbu Y, yang tegak itu garis normalnya. Nah, di sini ada dua medium yang berbeda kerapatannya. Yang bawah lebih rapat, yang atas lebih renggang anak-anak. Nah, ini sinarnya ya, sinar datang itu berasal dari medium yang rapat ke medium yang lebih renggang. Kalian bisa lihat ini ya. Ini sinar datangnya nih anak-anak. Harusnya kan dia kalau mediumnya tetap dia lurus ya ke sana geraknya harusnya. Tapi ternyata setelah melewati bidang batas cahayanya menyimpang ke sini tuh, menjauhi garis normalnya. Ini peristiwa yang pertama, menjauhi ya. Kemudian peristiwa yang kedua itu sebaliknya anak-anak, ketika cahayanya bergerak dari medium yang renggang ini ya. Jadi sekarang sumber cahayanya adanya di atas ini ya. Ini sinar datangnya. Nah, ini sinar biasnya yang ini yang di bawah sekarang. Tuh. Ini bidang batasnya, ini garis normalnya. Ini cahayanya seharusnya kan kalau dia merambat lurus ke sana ya. Tapi kalian lihat dari yang medium renggang ke rapat, ini cahayanya dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normalnya. Ini kan garis normalnya ya, ini mendekati. Seperti itu anak-anak. Ada dua kemungkinan arah pembiasan, mendekati garis normal atau menjauhi garis normal. Nah ini dia, kalau cahaya bergerak dari medium rapat ke renggang, ini dari air ke udara ceritanya ya, nanti cahayanya tuh akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi harusnya ini ya, yang di garis putus-putus ini harusnya lurus. Tapi karena mediumnya berbeda, dia ada penyimpangan atau pembelokan, yang mana arahnya menjauhi garis normalnya. Kemudian, nah ini kebalikannya. Cahayanya dari udara menuju ke air. Berarti dari renggang ke rapat. Maka sinar biasnya itu akan mendekati garis normal. Kalian bisa bandingkan ya.
Yang gambar kiri dan kanan ini terlihat ya perbedaannya. Yang kiri dari rapat ke renggang menjauhi garis normal, yang kanan dari renggang ke rapat itu mendekati garis normal atau lebih rapat. Jadi lihat yang ditujunya anak-anak. Kalau yang ditujunya lebih renggang, itu berarti merenggang atau menjauh dari garis normalnya. Tapi kalau yang medium ditujunya lebih rapat, maka si sinar biasnya akan merapat atau mendekati garis normalnya. Gampang ya. Kita lanjut. Masih tentang arah pembiasan. Nah, kita lihat ini pembiasan cahaya dari udara ke air. Ini ya, ada sebuah akuarium diisi dengan air. Kemudian ini ada seberkas cahaya, mungkin dari senter gitu ya. Ini terlihat jelas ya anak-anak ya. Ini arah rambat cahaya senternya ini mengalami pembelokan atau penyimpangan nih. Lihat di bagian bidang batasnya ini. Ya, permukaan air ini kan sebagai bidang batas antara medium udara dan air. Ini terlihat adanya pembelokan atau pembiasan cahaya. Kemudian, ini pembiasan cahaya dari udara, kaca ke udara. Nah, ini dia pada kaca plan paralel ini ya. Jadi ada kaca bening, kalau tadi kan gambar aja ya, ini kacanya beneran nih ya, foto gitu. Nah, ini kemudian seberkas cahaya dilewatkan, kalian bisa lihat, ini ada pembiasan pertama terjadi di sini ya, ini pembiasan pertama. Dari udara masuk ke kaca, mendekati garis normal. Kemudian ketika keluar ke udara lagi, ini pembiasan yang kedua anak-anak di sini, ini bidang batasnya. Dari kaca ke udara, ini ada pembelokan lagi ya, nggak lurus. Seperti itu. Ini yang namanya peristiwa pembiasan. Selanjutnya indeks bias. Indeks bias adalah perbandingan cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Dilambangkan C dengan cepat rambat cahaya dalam medium V. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, bahwa cepat rambat cahaya di ruang hampa itu sudah ditetapkan sebesar 300 juta meter per sekon gitu ya. Sedangkan cepat rambat cahaya dalam medium nanti bisa kita cari anak-anak ya. Yang pasti di dalam medium nilainya lebih kecil daripada di ruang hampa gitu ya. Jadi C ini nilainya lebih besar daripada V, itu mah udah selalu. Nah, indeks bias itu dirumuskan sebagai C per V. Ini keterangannya ya. N itu menunjukkan nilai indeks bias mediumnya. C itu cepat rambat cahaya di ruang hampa atau di udara, itu ya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Dan V cepat rambat cahaya di dalam medium lainnya. Bisa air, bisa kaca gitu ya. Nanti kita coba gunakan persamaan ini. Berikutnya, selain itu, indeks bias medium juga menunjukkan kemampuan suatu medium untuk membelokkan cahaya. Semakin besar nilai indeks bias medium, maka kemampuan medium untuk membelokkan cahaya juga semakin besar. Jadi kalau indeks biasnya itu besar, maka nanti cahayanya kelihatan banget anak-anak, pembelokannya tuh kelihatan banget perubahan arah rambatnya seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Di sini anak-anak ada sebuah sumber cahaya. Nah, ini yang sumbu X, ini bidang batasnya. Yang atas ini mediumnya udara, ya ini pakai bahasa Inggris ya, air itu udara, kalau water ini air Indonesianya. Ini gelas kaca. Jadi nanti kita akan menguji arah rambatan cahaya itu pada beberapa medium yang berbeda ya. Kita akan lihat pengaruhnya nilai indeks bias dengan sudut biasnya. Ini ketika cahayanya merambat pada medium yang sama-sama udara. Kalian bisa lihat, dia lintasannya lurus ya. Ini sudut datangnya 60, sudut biasnya juga 60. Jadi tidak terjadi pembelokan anak-anak. Nah, bagaimana ketika cahayanya ini memasuki yang bawah ya, bagian bawah, itu kemudian diisi air nih, ini air ya. Jadi cahayanya merambat dari udara menuju air. Air indeks biasnya 1,33. Nah, ini kalian bisa lihat ya, sudah terjadi peristiwa pembelokan gitu kan nih. Sudut datangnya 60, tapi sudut biasanya kalian lihat sudah berkurang, bukan 60 lagi. Ya, sudah 30 lebih nih, mungkin 40-an seperti itu. Nah, pada benda bening anak-anak, itu cahaya tuh bisa mengalami dua perlakuan ya. Dibiaskan, maksudnya diteruskan tapi ada pembelokan, dan dipantulkan ya. Jadi ada sedikit yang dipantulkan. Itulah alasannya kenapa kita bisa bercermin juga ya pada permukaan air yang jernih, yang tenang gitu ya.
air bisa berperan sebagai cermin karena air bisa memantulkan cahaya yang mengenainya selain membiaskan juga. Berikutnya, sekarang medium keduanya tadi kan udah diganti air, sekarang diganti kaca. Kaca indeks biasnya lebih besar daripada air, yaitu 1,5. Nah, kalian bisa lihat di sini arah pembelokan cahayanya itu lebih kelihatan. Tadi sudutnya misalnya ini kan sudut datang 60 ya, nggak berubah. Nah, ini sudut biasnya sudah lebih kecil lagi daripada yang tadi. Jadi lebih belok lagi nih anak-anak ya, lebih menyimpang lagi nih sinar biasnya. Sedangkan kalau yang sinar pantul ya sama ya, kalau hukum pemantulan mah sudut datang sama dengan sudut pantul ya. Seperti itu. Tapi kalau yang pembiasan sudut datang itu berbeda dengan sudut biasnya. Semakin besar indeks bias, itu nanti sudut biasnya akan semakin berbeda dengan sudut datangnya. Seperti itu. Selisihnya tuh jadi lebih besar gitu ya. Nah ini kalau kalian lihat lagi, ini medium keduanya lebih pekat lagi gitu ya, lebih rapat lagi. Maka sudut biasnya lebih kecil dari 30 nih anak-anak ya. Seperti ini. Nah berikutnya pemantulan sempurna. Pada sudut datang tertentu, cahaya akan dibiaskan berimpit dengan bidang batas medium atau tegak lurus dengan garis normal. Sudut datang ini disebut sebagai sudut kritis. Bila ada cahaya yang memiliki sudut datang lebih besar dari sudut kritis, maka cahaya tidak mengalami pembiasan, melainkan mengalami pemantulan sempurna. Ya, jadi tadi ya anak-anak ya, cahaya kalau mengenai benda bening itu ada dua kemungkinan ya. Ada yang dipantulkan dan ada yang dibiaskan. Tetapi pada sudut tertentu, ternyata ketika cahaya mengenai benda bening, itu hanya terjadi pemantulan aja gitu tuh. Tidak ada yang dibiaskan. Nah, ini prosesnya seperti ini ya, Ibu jelasin. Di sini anak-anak ada 3 anak panah yang berbeda warna. Ada yang berwarna merah, berwarna biru, dan berwarna hijau. Yang berwarna merah ini mewakili sinar datang. Yang berwarna biru ini merupakan sinar pantul. Yang berwarna hijau ini sinar biasnya. Nah, kalau kalian amati, di sini ada juga garis yang berwarna hitam ini loh ya. Ini disebut sebagai sudut kritis ya atau sudut datang kritis. Yaitu ketika sinar datang, ini ya sinar datangnya memiliki sudut yang kurang dari sudut kritis, itu terjadi pemantulan dan pembiasan. Ya, nih. Tapi setelah melewati sudut kritis, tidak ada yang dibiaskan. Hanya peristiwa pemantulan saja yang terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan pemantulan sempurna anak-anak. Ada syaratnya ini ya. Jadi pemantulan sempurna pada medium tembus cahaya atau transparan atau bening terjadi apabila pertama, sinar datang itu dari medium rapat ke medium renggang. Jadi pemantulan sempurna itu hanya terjadi ketika cahayanya bergerak dari medium rapat ke renggang. Tapi kalau dari renggang ke rapat nggak bisa ya. Nah yang kedua, sudut datangnya harus lebih besar daripada sudut kritis. Sudut kritis tuh ini loh yang hitam ini ya, ketika yang merahnya pasti hitam, ini yang hijau tepat di sini anak-anak di sumbu X-nya, tepat di bidang batasnya itu ya. Seperti ini. Kita akan lanjut. Mari mencoba. Nah, ini kita latihan menggunakan rumus yang sudah tadi kita pelajari bersama. Hitunglah cepat rambat cahaya di dalam air bila indeks bias air bernilai 1,33. Nah, ini biasa ya kita data dulu dari soal, kita tuh memiliki data atau besaran apa saja gitu tuh. Jadi yang pertama kita tulis dulu, diketahui ya anak-anak ya. Diketahui C, ini udah pasti ya, cepat rambat cahaya di ruang hampa itu udah pasti bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian ada indeks bias air ini ya, 1,33. Indeks bias lambangnya N. N air gitu ya, Na itu 1,33. Ibu Santi lebih suka perhitungan dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 1,33 kita ubah ke pecahan biasa itu menjadi 4/3. Nah, ditanya ini cepat rambat cahaya di dalam air dalam medium. Lambangnya itu V.
Nah, tadi kita punya persamaan ya. Jawab N sama dengan C per V. Nah, kalau kalian mau bikin segitiga rumus juga boleh anak-anak. Ya, yang di atas itu C ya. Yang di atas C, terus ini V, dan yang sebelah sini N-nya. Nah, yang mau ditanya tuh V-nya ini anak-anak. Mau cari V. Kalau mau cari V, berarti rumusnya nanti tinggal C per N ya. Jadi N sama V ini tuker posisi aja. Jadi kalau mau cari V, rumusnya bisa pakai C per N. Sudah, C-nya ada, N-nya ada, tinggal dimasukin nilainya. Masukkan nilai C, 3 kali 10 pangkat 8. Masukkan nilai N, itu 4 per 3. 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 4 per 3. Pembagian dengan pecahan bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Nanti penyebutnya dibalik ya posisinya. Sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 yang tadinya bagi, sekarang jadi kali. Nah, 4 per 3 itu dibalik, nanti jadinya 3 per 4. 3 dikali 3 per 4, itu sama dengan 3 kali 3, 9 ya. 9 per 4 kali 10 pangkat 8. Atau 9 per 4 itu pecahan desimalnya 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini dia hasilnya. Kecepatan cahaya di dalam air itu 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Bisa ya anak-anak? Kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Hitunglah cepat lambat cahaya dalam kaca bila indeks bias kaca 1,5. Caranya sama anak-anak diketahui. Walaupun di soal tidak tertulis ya, cepat lambat cahaya di ruang hampa itu sudah pasti bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian ada indeks bias 1,5. Kita ubah ke pecahan biasa itu nanti jadinya 3 per 2. Yang ditanya cepat rambat cahaya, oh ini indeks bias kaca NK gitu ya. V-nya berapa di dalam kaca? Nah, jawab seperti tadi ya. N sama dengan C per V. N sama V tukar posisi. Jadi nanti rumusnya V sama dengan C per N. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. N-nya 3 per 2. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Jadi nanti 3 dikali 10 pangkat 8 dikali 3 per 2-nya dibalik ya. Jadi 2 per 3. Ini 3 sama 3-nya boleh dicoret anak-anak. Jadi nanti V-nya sama dengan 2 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selesai. Bagaimana anak-anak? Tidak begitu sulit kan ya? Oke, baik anak-anak. Sekian penjelasan dari Ibu Santi tentang pembiasan cahaya. Video Ibu berikutnya itu mengenai pembiasan cahaya pada lensa. Ada lensa cembung dan lensa cekung. Pastikan ya nanti kalian juga menyaksikan tayangan video Ibu berikutnya. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Sekiranya video ini dapat membantu proses belajar kalian di rumah, menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentunya. Baik, Bu Santi pamit undur diri. Dadah semuanya. Tuhan memberkati.